Selamat pagi untuk kita semua. Kami dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, kelas A semester 6. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami. Materi kami tentang kepadatan populasi manusia kaitannya dengan permasalahan lingkungan. Sebelum masuk pada materi, izinkan kami untuk memperkenalkan nama kelompok 3. Saya sendiri, perkenalkan nama saya Gemma Bau. Yang kedua, Yulita Utseran. Yang ketiga, Maria Noviana Nae. Yang keempat, Omri Fuel. Yang kelima, Meliana Luruh. Yang keenam, Abner Lakapu. 1. Hubungan antara kepadatan populasi manusia dengan lingkungan. 1. Meningkatnya kebutuhan air bersih dan udara bersih. Sesungguhnya Indonesia merupakan salah satu negara dengan keanekaragaman hayati sangat tinggi. Hutan tropika yang lebat, sungai iklim yang hangat sepanjang tahun, dan pemandangan yang indah. Namun, masihkah hal ini berlangsung? Banyak hutan yang telah berubah fungsi menjadi tempat pemukiman atau ladang. Hutan yang semula beriklim sejuk dengan keanekaragaman hayati tinggi berubah menjadi daerah panas dan gersang. Banyak hewan dan tumbuhan mati. Manusia merupakan makhluk istimewa, merupakan dapat mengubah lingkungan agar sesuai dengan kebutuhan mereka. Perubahan ini terkadang sangat mencolok. Hutan berubah menjadi perkampungan yang padat. Aliran sungai yang semula jernih berubah menjadi sangat keruh. Banyak sampah, alirannya lambat. Di daerah perkotaan jam padat, penduduk umumnya terjadi peningkatan kebutuhan air bersih sementara sumber air bersih berkurang. 2. Meningkatnya kebutuhan tanah. Manusia membutuhkan tanah. Hal ini tak dapat disangka. Semakin banyak populasi manusia, maka kebutuhan tanah akan meningkat. Oleh karena itu, manusia membutuhkan hutan untuk menjadi ladang atau sawah. Apa akibatnya? Di satu sisi, produksi tanah meningkat, namun di sisi lain, terjadinya perubahan iklim, berkurangnya curah hujan, dan perubahan lingkungan. Hutan yang satu lagi, karena variasi antarabangsa tumbuhan berubah menjadi lahan pertanian yang homogen dan hanya ditanami tanaman pangan yang sejenis. Semuanya dilakukan untuk meningkatkan kebutuhan tanah agar tidak terjadi kelaparan. Manusia tidak dapat mengandalkan kemurahan alam sebagai sumber makanan, melainkan ia harus mengolah alam agar dapat memperoleh sumber makanan yang cukup. Manusia harus bekerja keras mengubah lingkungan agar sumber bahan pangan terus meningkat. 3. Kebutuhan lahan. Berdasarkan hasil perhitungan pada kegiatan, dapat disimpulkan bahwa semakin banyak penduduk, maka semakin banyak dibutuhkan lahan tanah. Berarti lahan produktif yang dibutuhkan juga lebih banyak. Bayangkanlah seandainya jumlah penduduk Indonesia 200 juta dan semuanya memerlukan beras sebagai bahan makanan pokok. Berapakah luas sawah yang dibutuhkan? Apakah luas lahan yang tersedia dapat selalu meningkat seiring dengan peningkatan populasi? Tentu saja tidak, karena lahan yang ada sangat terbatas, terlebih di daerah perkotaan. Sejak akhir abad 70, luas lahan pertanian justru menurun. Karena banyak lahan produktif beralih menjadi daerah pemukiman, daerah industri, dan daerah perdagangan atau usai tempat terisi populasi, menyatakan bahwa pertambahan populasi berlangsung seperti daerah cukur, sementara perpindahan sumber daya alam berlangsung. Kerusakan lingkungan. Di atas telah diuraikan sebagai dampak populasi manusia terhadap lingkungan. Teknologi maju, hasil usaha manusia,
selain berperan untuk memuran dan dapat juga menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, kemajuan teknologi. Penyebabnya pengaturan sumber daya alam luar biasa. 2.2 Pengaruh peningkatan populasi terhadap kerusakan lingkungan. Hutan tropik sebenarnya mempunyai potensi untuk mengembangkan berbagai produk tanaman dan bibit untuk pertanian. Banyak tanaman obat ditemukan di hutan. Usaha-usaha untuk mengatasi meningkatnya populasi manusia dan pengelolaan kerusakan lingkungan. Yang pertama, usaha untuk mengatasi meningkatnya populasi manusia antara lain: A. Menjalankan program KB atau keluarga berencana untuk membatasi jumlah anak dalam suatu keluarga secara umum dan massal. B. Menunda masa perkawinan agar dapat mengurangi jumlah angka kelahiran yang tinggi. C. Mengurangi kepadatan penduduk dengan program transmigrasi dengan menyebar penduduk pada daerah-daerah yang memiliki kepadatan penduduk rendah. D. Meningkatkan produksi dan pencarian sumber makanan. 2. Usaha pengelolaan lingkungan antara lain: yang pertama, penebangan pohon dan penanaman kembali agar dapat dilakukan dengan seimbang sehingga hutan tetap lestari. B. Memperketat pengawasan terhadap penebangan-penebangan liar dan memberikan hukum yang berat kepada mereka yang terlibat dalam kegiatan tersebut.